wa ma
maghfiratan, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita supaya kita berzikir agar kita diberikan ajran azima, pahala yang besar, juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terucap dari kalimat la ilaha illallah, orang yang bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu berarti berikrar bahwa mereka tidak ada sedikit pun rasa takabur, rasa sombong di dalam hatinya. Karena sifat akbar, sifat agung ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba merasa takabur, merasa besar dirinya, maka akan dicampakkan oleh Allah, maka Allah akan mencopot kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang takabur, merasa dirinya besar, merasa dirinya mulia, akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa orangnya tawadhu, orang yang merasa dirinya rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini merupakan pokok fondasi yang harus kita selalu disirami, dipupuri iman kita ini. Iman ini bagaikan asy-syajarah, kata ulama, bagaikan pepohonan. Apabila pepohonan ini tidak disirami, tidak dipupuk, maka iman ini akan kering. Iman ini akan gersang ini iman. Maka untuk menumbuhkan iman yang bagus, imannya yang bagus, sempurna imannya, maka harus dipupuk dengan zikrullah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, dan juga menambah ilmu, yang mana dengan ilmu ini mengawal kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita dalam kesempatan yang mulia ini adalah melakukan, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, yaitu kita sholat Idul Adha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, inna sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala, a'tainaka, kami Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau Nabi Muhammad al-kautsar, telaga kautsar. Ini ulama banyak menafsirkan ini ayat al-kautsar ayil khair al-katsir, yaitu ya Allah, Allah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal ilmi, dari ilmu, wal amal, dan amal-amal saleh, wa syarafid din wa syarafid darain, dan kemuliaan dunia akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, kebagusan yang sangat banyak kepada umat, kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Artinya ilmu ini, para hadirin, tidak akan bisa seorang hamba mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui ilmu. Maka Allah memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membimbing kita bagaimana caranya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Nabi Muhammad memberikan cara bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu ini orang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu yang mana ilmu ini adalah ilmu agama.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya Al-Kautsar. Al-Kautsar ajil ilmu wal amal. Diberikan ilmu dan wal amal dan amal soleh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berhadirin, coba perhatikan. Kita ini oleh Allah diberikan hidup. Hidup ini bukan gratis para hadirin. Hidup ini bukan gratis. Suatu saat kita akan diambil ini, ya, diambil roh kita ini. Jadi mumpung belum diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini mulai kita kecil Allah berikan nikmat para hadirin. Mulai kita keluar dari perut ibu, setelah keluar dari perut ibu kita bisa mengenal mana yang baik, mana yang tidak baik. Juga kita bisa melihat, bisa berpikir, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa melangkah, bisa detak jantung ada. Ini semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang terbesar. Apakah pernah berpikir kita? Umpamanya kita oleh manusia diberikan setiap hari gajinya 100 juta. Setiap hari 100 juta. Apakah sampai tidak senang kepada orang itu? Apakah engkau tidak cinta kepada orang yang berikan uang tersebut? Setiap hari atau setiap bulan digaji 100 juta. Apakah kita tidak senang kepada orang yang memberikan kepada kita itu? Terus kita oleh Allah diberikan roh. Setelah roh dimasukkan ke jasad kita, kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, bisa berzikir, bisa senang kepada anak, cinta kepada istri. Ini semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menyangka bahwa kita akan abadi di dunia ini? Tidak. Suatu saat kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung belum diambil roh yang ada di jasad kita ini, maka dekati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mukmin itu adalah apa? Orang yang apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala segera kata, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini apabila disebut nama Allah, Allah Subhanahu wa taala dipanggil nama Allah sering disebut-sebut, dzukira, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tergetar hatinya tergetar apabila ada orang memanggil Allah Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang mukmin, kalau betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajilat dulu hatinya mereka bergetar. Apa bergetarnya? Mereka kepingin menghadap Allah, mereka kepingin menunaikan panggilan Allah. Apabila azan sudah kumandang, maka jangan menyangka, jangan mengira sesuatu yang lebih afdal daripada suara itu tidak ada. Tidak ada sesuatu dari Allah yang termulia kecuali ibadah. Bisa suan kepada Allah, bisa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah yang terbesar kepada umat manusia adalah iman dan takwa. Apabila kita sudah dipanggil Allah, usahakan kita datang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatum imana, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah, ayo setelah engkau bersyukur kepada Allah, syukur tidak cukup dengan ucapan, syukur tidak cukup dengan kata-kata. Fasholli, ayo sholatlah engkau li rabbika, untuk Tuhan. Syukran li an'umihi, bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna sholata jami'atun lil atasabis syukri. Kenapa? Sesungguhnya sholat
Yahudiyan wa in sya'a Nasraniyan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mempunyai kemampuan untuk berkorban, falam yudhhi, namun mereka tidak mau berkorban karena pikirnya, mungkin karena takut hilang uangnya atau takut kurang uangnya. Kata Rasulullah apa ancamannya? Falyanut, pilih ini, kata Rasulullah. Apakah engkau kepingin mati Yahudi terserah atau mati dalam keadaan Nasrani, kata Rasulullah SAW. Di hadis lain mengucapkan Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Apabila engkau ada kemampuan, kata Rasulullah, tidak berkorban, maka wala yaqribanna musallana, maka engkau jangan dekat-dekat dari masjidku, jangan sedekat-dekat engkau dari musallaku. Kalau kita umpamanya tidak sempat berkorban dengan korban dengan sapi, maka berkorbanlah dengan kambing. Bu'an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, man kharaja min baiti ila syura'il adhiyah kana lahu bi kulli khatwatin asharu hasanat wa mu'ayyan asharu sayyi'at wa rafi'a lahu asharu darajat. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, barang siapa yang keluar dari rumahnya ke tempat penjualan korban, setiap langkah itu oleh Allah dicatat 10 kebagusan dan dihapus 10 kejelekan dan diangkat derajatnya 10 derajat. Wa idza ukhriqat damuha, apabila seorang hamba meneteskan darah dari korbannya, Allah Subhanahu wa taala khalaqallahu kulli qatratin, setiap setetes dari korbannya itu, dari darahnya itu 10 malaikat itu yastaghfiruna, 10 malaikat itu mintakan ampunan kepada orang yang berkorban. Ya, apabila ada orang yang berkorban, satu tetes dari tetesan darah yang berkorban itu, maka itu malaikat 10 itu memintakan ampunan untuk orang yang berkorban. Ini kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Terus yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Ini malaikat yang 10 ini menghadiri bukan hanya hari ini saja yang kita ampun, tapi yastaghfiruna ila yaumil qiyamah, nanti sampai hari kiamat malaikat ini memintakan ampunan kepada orang-orang yang berkorban di bulan bulan Idul Adha. Yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah subhanahu wa ta'ala, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda, nanti orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dikumpulkan, akan digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pakai kendaraan. Kalau dia punya korban, maka dia ikut korbannya, menaiki korbannya, sapi ataupun kambing, kata Rasulullah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu para hadirin, kalau kita ada kemampuan, paling tidak kita kambing berapa? Ya, kambing paling 3 juta, gaji 3 juta. Kita beli HP berapa? HP 3 juta, 4 juta bisa. Tapi kalau berkorban tidak bisa. Padahal pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan banyak itu adillah wa rasulih. Mudah-mudahan dia tidak meninggal panjang umur, bisa sholat nanti tahun yang akan datang. Tapi kalau ada dari acara kita yang tidak sampai tahun yang akan datang, Idul Adha yang